gimana sih rasanya jadi pengusaha di bawah bayang-bayang seorang nama besar Andi Idris Manggabarani? Kami ini sudah skill bintang 5 tapi gaji masih kaki 5. Dan insya Allah mungkin kita mati juga di sini. Iya. Di kuburnya Mami mungkin di goa nanti. Habis minta tanah pekuburan di sini loh. Dia bilang anak-anak kalau di Makassar masuk di warkop cerita miliar tambang kiri kanan. Pas pulang camidu catami dulu. Karena wajar dia jadi pengusaha karena memang keturunan pengusaha. Kata aneh kok dong. Kak, saya ini muka sukses, Kak. Bagaimana caranya? Ada apa dengan Andi Rahmat Manggabarani di 2024? Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Alhamdulillah senang sekali bisa menyapa kembali teman-teman semua para netizen dan para penonton Kamu Kelas Podcast. Ada yang menarik tamu saya kali ini, udah berapa kali saya berusaha untuk ajak, alhamdulillah jodohnya baru sekarang. Dan ini banyak hal yang ingin saya pertanyakan. Apalagi saya tertrigger kemarin ketika melihat instastorynya beliau lagi pemotretan, lagi sesi foto dan seterusnya. Untuk menyambut tamu saya, langsung saja kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, lalu dipetik seorang petani. Sungguh senang rasanya hati. Sudah hadir Ketua HIPMI Andi Rahmat Manggabarani. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat pastinya Ketua Di? Alhamdulillah sehat-sehat terus. Saya kalau ditanya Kanda, apa yang terbersih di kepalamu Jal ketika terdengar kata Andi Rahmat Manggabarani? Saya bilang sepeda. Lari. Serajin itu olahraganya Pak Ketua Di? Iya, karena pepatahnya mens sana in corpore sano. Luar biasa. Di balik pikiran yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat dan itulah yang akhirnya menjadi prinsip. Itu yang menjadi prinsip saya. Jadi kalau kita badan sehat, pikiran selalu berpikir positif. Betul. Tidak ceritai orang. Tidak ceritai orang. Sedikit-sedikit. Makassar ini Mas ya. Pak Ketua, saya ini banyak hal yang saya mau tanyakan sama kita. Tapi sebelum saya mau lanjut, saya mau bermain-main dulu ini Pak Ketua. Karena saya tahu Pak Ketua ini boleh adalah Ketua HIPMI Sulsel dari tahun berapa sih Kak periodenya? 2000 produk pandemi berapa tuh? 2020 sampai 2024 insya Allah. 2024 insya Allah. Wah luar biasa. Memang di 3 tahun aja Ketua. 3 tahun saja. 3 tahun saja. Dan satu periode biasanya selesai orang Kade? Iya, karena ini kan organisasi kader. Iya. Organisasi kader yang perlu mengkader anak-anak muda. Jadi HIPMI ini tujuannya dibentuk memang untuk mengkaderisasi pengusaha-pengusaha muda supaya bisa berorganisasi, membuat koneksi dan tumbuh menjadi pengusaha besar, pengusaha nasional gitu. Makanya diberikan satu periode saja. Jadi dinamikanya cukup cepat, cukup kencang gitu. Jadi proses regenerasi memang regenerasi lagi. Jadi contoh misalnya saya udah usia 36 tahun dan HIPMI itu hanya bisa sampai 41 batas umur. Tidak boleh lebih kalau mau menjadi pengurus aktif. Itu HIPMI daerah atau pusat? Semua level. Dan itu 41 tahun tidak boleh lagi menjadi pengurus aktif. Menjadi anggota bisa. Namanya anggota luar biasa. Anggota kehormatan. Nah gitu. Kalau 41 ke atas. Tapi kalau mau menjadi pengurus aktif di bawah 41 tahun. Nah, saya udah mencapai ibaratnya hampir masa pensiun. Usia 36. Selesai masa jabatan 37, insya Allah misalnya 3 tahun lagi mengabdi di nasional lah kira-kira. Kita doakan begitu. Amin. Nah, habis ini turun lagi ke generasi selanjutnya, bisa di angkatan tahun 2000-an. Jadi usia HIPMI sekarang semakin muda, Bang Rizal. Semakin muda. HIPMI Kota Makassar itu usianya baru 26 tahun. Ketua HIPMI Kota Makassar. Di daerah-daerah pun seperti itu. Ada yang 25, 23. Pengurus-pengurusnya ada yang 20 tahun. Jadi memang cita-cita dari pendiri HIPMI ini tercapai. Regenerasi pengusaha terus berjalan. Sehingga cepat prosesnya kan? Prosesnya harus cepat. Iya. Jadi yang senior-senior juga ini naik level juga. Menjadi anggota kehormatan. Membina adik-adiknya semua. Luar biasa. Nah itu salah satu yang saya kagumi dari HIPMI karena proses regenerasinya. Dan berapa kali saya diberikan ruang selalu berkolaborasi. Masih sejak zamannya ketum AA. Disitulah ketum HH. Akhirnya alhamdulillah bisa ngobrol langsung. Baru ketua HIPMI yang berani datang ini baru kita ini kan. Gitu. Saya sudah ajak ketum AA, ketum H belum. Ternyata RMB yang berani. Luar biasa. Pak Ketua, saya mau bermain-main dulu Pak Ketua. Saya kasih questions of life ya. 2 pilihan, sebut
salah satunya. Walaupun kadang-kadang ya ini Mimi Jona bilang anak life is a choice kan dah. Ya hidup adalah pilihan. Tapi walaupun mudah-mudahan ini bisa kita jawab dengan cepat supaya kita bisa berdialog lebih enak lagi kan dah. Baik. Andi Rahmat Manggabarani, lari atau sepeda? Sepeda. Oke. Belajar by otodidak atau belajar by mentor? Otodidak. Wah, luar biasa. Uang atau keluarga? Keluarga. Pasar atau mall? Mall. Kafe atau warkop? Kafe. Oke. Pengusaha atau politik? Pengusaha. Jadi wali kota atau anggota dewan? Wali kota. Wah, luar biasa Pak Ketua. Kenapa tuh slang ini? Jadi itu saya berangkat dari situ dulu Ketua. Kalau kita saya dulu mungkin dari belajar dulu lah sebelum kita tantang soal pengusaha dan politik ini yang memang selalu menjadi seksi karena tahunnya Pak Ketua. Tahunnya. Izin. Kenapa belajar by otodidak kita pilih dibanding belajar by mentor? Sebenarnya itu harusnya berjalannya berbarengan. Harusnya ya betul. Harusnya berbarengan. Karena autodidak tanpa mentor bahaya, sama mobil kayak belok tanpa sein. Gitu. Jadi sama kayak kita di jalan tanpa rambu. Betul. Bayangkan kalau jalan, tidak ada marka jalan, tidak ada rambu-rambu, kita bisa nabrak kemana-mana. Betul. Gitu. Walaupun akhirnya setelah nabrak, baru kita tahu itu salah. Baik. Tapi kan udah lecet, udah sakit, udah luka. Betul. Gitu. Itu tapi autodidak kita berani dulu jalan. Itu poinnya. Itu poin. Autodidak berani dulu jalan. Berani dulu. Orang kalau ada mentor terlalu direm-rem, jangan kok begini, nanti begini. Akhirnya lama-lama enggak jalan-jalan, orang jalan duluan. Oke. Gitu. Tapi harusnya berbarengan, sambil autodidak berjalan. Sebelum kalau kita udah lihat tanda-tanda bahaya, kita panggil mentor. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Oke, berarti memang langkah awalnya adalah autodidak dulu. Harus berani jalan dulu. Iya, poinnya Anda berani melangkah dulu. Berani melangkah dulu. Sehingga kemudian ada bayangan, oh ternyata tak tumbuh ini. Ada tembok. Karena gini, sebenarnya di hidup itu ada dua penyesalan. Hidup ini ada dua penyesalan. Ada dua penyesalan. Penyesalan pertama, penyesalan karena Anda gagal. Anda gagal. Yang kedua, penyesalan karena Anda tidak mencoba. Wih. Mau pilih yang mana? Saya tidak mencoba. Lebih penyesalan tidak mencoba. Penyesalan karena gagal dong. Oh, karena gagal. Karena gagal. Kenapa begitu? Kita udah coba. Oh, iya betul. Kalau misalnya kita penyesalan karena tidak mencoba, pacen pun aku tahu kuiseng kuiseng jahe injoin dalle nah. Iya betul. Tapi kan orang lain dan dapat, kita tidak coba. Kalau kita gagal, masih ada potensi untuk berhasil. Wih, betul ya. Ya, betul. Karena kita udah jalani. Kita sudah coba dan sebagainya. Paling tidak kita udah untung pengalaman lah. Itu sudah untung itu udah untung, Pak. Jadi gagal itu keuntungan, Kak? Gagal ya kalau diperbaiki ya bisa menjadi keuntungan. Karena kita udah tahu gagalnya di mana, tinggal melangkah lagi ya. Betul. Meminimalisir kegagalan itu dan mendapatkan keberhasilan di selanjutnya. Nah, kadang-kadang gini kan yang menjadi masalah, kadang-kadang teman-teman ini tanya sekali bahwa Kak, saya ini muka sukses, Kak. Bagaimana caranya? Selalu dan rata-rata orang takut memulai karena pertama takut gagal. Nah, saya selalu sampaikan Pak Ketua bahwa sukses dan gagal itu satu paket dia. Tidak dipisahkan. Ya, betul. Karena dia rata-rata kita lihat juga orang sukses karena dia sudah pernah gagal apa segala macam, walaupun mungkin kita wajib belajar dari kegagalan itu. Betul. Nah, bagaimana Pak Ketua melihat itu? Saya sepakat dengan kita. Karena orang sukses itu pasti pernah gagal. Pasti kan ya? Setelah gagal ada sukses. Oh, oke. Itu kan lawan katanya. Iya betul. Gagal sukses. Sukses ya pasti nanti juga gagal. Iya. Gak sukses lagi. Betul. Di antara beberapa banyak, misalnya contoh pengalaman pribadi saya aja. Iya. Di antara beberapa unit usaha yang saya buat tidak semuanya juga sukses. Tidak semua, Kak? Tidak semua juga. Ada juga yang gagal, ada juga yang kita harus tutup, ada juga yang kita lakukan efisiensi dan segala macam. Kan? Tapi paling enggak kita udah coba kan. Kita udah berani coba melangkah dulu. Setelah tahu itu gagal baru kita tapi kegagalannya kita udah ukur bahwa segini aja kita cut. Oke. Itulah tadi autodidak tapi pada ujungnya kita masukin mentornya. Nah, ini yang menarik kan dah. Saya kira tantangannya bagi seorang Andi Rahmat Manggabarani ini adalah berat karena beliau ini menjadi seorang pengusaha, ada nama di menjadi bayang-bayang. Saya mau tanya Kak, gimana sih rasanya jadi pengusaha di bawah bayang-bayang seorang nama besar Andi Idris Manggabarani? Saya tidak pernah merasa di bawah bayang-bayang beliau ya. Anda tidak pernah merasa? Itu persoalannya. Saya tidak pernah merasa di bawah bayang-bayang beliau karena beliau adalah mentor kan? Beliau adalah guru, beliau adalah ayah.
bukan bayang-bayang artinya beliau mau mengintervensi dan segala macam. Tidak seperti itu. Oh, beliau tidak seperti itu, Oh, tidak seperti itu. Beliau yang namanya inilah mentor, ayah dengan guru itu beda, ya kan? Beda dengan orang yang mau mengintervensi dengan segala macam ininya. Tapi beliau ini mentoring. Jadi mentoring membiarkan kita jalan dulu, mengarahkan, ya kemudian membina kita. Begitupun sebagai seorang ayah, ayah tidak mau melihat anaknya pasti sakit atau celaka. Seperti itu. Jadi bukan bayang-bayang. Iya. Tapi pernah risih tidak? Kenapa saya kan lahir dari Idris Manggabarani ini? Nah, justru saya bersyukur lah. Justru bersyukur. Iya dong. Wah, ini. Kita tidak bisa memilih lahir dari siapa. Iya, betul. Swagat. Orang yang bahagia, orang yang selalu mensyukuri apapun itu. Betul. Dan saya harus mensyukuri bahwa saya lahir dari orang tua bernama Idris Manggabarani dan ibu Nur Lili. Nah, saya mensyukuri itu. Oke. Kemarin saya ditanya lagi sama netizen, Kanda, setengah mati kita ini sukses, Kanda. Kenapa aku bilang begitu, Dek? Karena begini, Kanda, sekarang orang sukses ini karena punya privilege. Karena dia anaknya si A, anaknya si B. Gimana soal itu, Kanda? Soal privilege itu? Itu betul. Itu betul, Kak? Itu betul. Tetapi ada tapinya. Oke. Sebelum jangan lihat sekarangnya. Tapi orang sukses kita lihat sekarang. Dia setelah sukses mendapat privilege pasti. Bukan dia mendapat privilege karena sukses. Setelah dia sukses baru dapat privilege. Sekarang teman-teman harus lihat dulu gimana dia suksesnya. Jangan selalu kita lihat jangan selalu kita lihat puncak gunung itu tinggi. Tapi kita lihat selalu ada langkah-langkah dari bawah, landai-landai kemudian kita naik ke atas. Gitu. Jadi kalau dan memang betul orang sukses pasti mendapat privilege. Privilege ya. Yang teman-teman harus lihat adalah teman-teman pelajari, teman-teman garis bawahi how to be a success person. How to be success. Gitu. Itu yang kita cari tahu. Bukan kita ikuti privilege-nya ya. Kalau kita ikuti privilege orang sukses sampai kapanpun kita pasti niscaya akan bangkrut kalau kita belum sukses. Tapi kalau kita mengikuti cara-cara suksesnya, pasti kita akan menjadi sukses itu. Itulah yang kadang-kadang saya juga dapat pertanyaan, Kak, dari netizen. Kan saya senang berinteraksi dengan saya punya followers, Kak, netizen apa segala macam. Karena wajar dia jadi pengusaha karena memang keturunan pengusaha. Katanya dong, tidak bisa. Apalagi kita harus berdarah-berdarah, apalagi dengan sistem yang sekarang kadang-kadang membuat kita susah, Kanda. Nah, bagaimana caranya kita ini, Kanda, supaya juga dapat privilege? Jawaban saya sederhana, Kak, waktu itu. Saya bilang privilege itu tidak selalu seperti yang kau maksud. Karena kau bukan siapa-siapa, justru itu privilege. Kau disuruh untuk jauh lebih kuat. Tetapi dengan catatan, Kak, saya sepakat dengan yang kita sampaikan bahwa yang lihat atasnya, Bos. Lihat bagaimana berdarah-berdarahnya. Nah, ini yang saya mau tahu dari kita, Kak. Bagaimana prosesnya? Atau pertanyaan dasarnya begini, Kak. Apa sih yang perbedaan mendasar dari seorang Rahmat dan Pak Idris? Bedanya jelas. Saya mendapat aset yang sudah beliau bentuk. Mendapat bisnis yang sudah beliau bentuk. Itu salah satu privilege saya. Privilege itu, Kak, ya? Gitu. Tapi kita harus lihat bagaimana Pak Idris bisa mendapatkan privilege itu dan mewariskan ke saya. Itu garis besarnya di situ. Jadi beda merintis dengan melanjutkan. Kalau saya tahap melanjutkan. Dan makanya saya menganggap beliau mentor karena untuk tahap merintis tetap harus belajar sama beliau. Beliau itu dulu kan bukan anak pengusaha. Kenapa bisa jadi seorang pengusaha? Beliau dulu tuh anak PNS, anak bupati. Kenapa bisa menjadi pengusaha? Nah, ini yang harus digali, dorongan apa yang membuat beliau menjadi seorang pengusaha. Kemudian bisa memberikan privilege kepada orang-orang. Beliau itu tidak pernah menikmati privilege. Beliau malah memberikan privilege kepada kami-kami ini. Begitu. Justru segala privilege-nya dikasih ke kita. Diberikan kepada orang-orang. Tapi karena gini, orang sukses itu seyogianya, idealnya orang sukses bukan lagi mendapatkan manfaat, tapi orang sukses memberikan manfaat. Subhanallah. Sepakat kalau soal itu, kan. Gitu ya. Jadi posisinya sekarang Rahmat Manggabarani adalah memberi manfaat. Kami ingin memberikan manfaat. Apalagi sebagai ketua HIPMI ini, ketua ya. Sebagai ketua HIPMI, manfaat waktu kita udah wakafkan macam untuk ngurus organisasi, bikin kegiatan untuk membantu teman-teman UMKM. Itu yang menarik juga, Pak Ketua. Maksud saya adalah kan banyak perusahaan kita bawah ini, ada sekitar belasan lah. Saya tidak mampu sebut jumlah pastinya, nanti beliau DM saja langsung beliau. Tetapi paling tidak, kenapa kita lagi mau ada di organisasi, mengurus organisasi kan butuh budget juga, kan tuh.
Itu tadi kan? yang saya sampaikan bahwa kita ingin memberikan manfaat. Iya. Saya terpanggil melihat ingin membesarkan HIPMI ini lebih besar lagi daripada karena kita bersyukur punya mantan ketua umum yang sangat luar biasa. Tidak bisa mungkin saya sebutkan satu persatu. Ada Syahrir Toha, ada Pak Aksa Mahmud. Pak Aksa Mahmud itu mantan ketua umum HIPMI. Ada kalau saya tidak salah Pak Bahdar Johan, ada Pak Rusdin Abdullah, ada Pak Andri Arif Bulu juga. Ada Ridwan Jabir, ada kemudian Amirul Abbas, ada Mantum Yudi Harsono Ondo, kemudian Herman Heiser, dan kemudian saya. Ini semua sukses pada zamannya membesarkan HIPMI dan membawa dunia usaha pemuda, pengusaha muda di Indonesia di Sulsel khususnya lebih tumbuh lebih baik. Ini saya menjadi terpanggil ingin mengikuti jejak-jejak beliau ini. Bagaimana sih membesarkan dunia usaha terutama para pemuda yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, terkait mengenai biaya dan waktu, yang namanya organisasi, mengurus organisasi itu pengorbanan. Dan begitu saya memutuskan untuk menjadi ketua umum HIPMI, keputusan ini pun udah bulat karena saya udah diskusi dengan keluarga dan dan segala macam orang yang berkepentingan di dalam usaha nantinya. Beliau mengizinkan semua bahwa silahkan mengabdi di HIPMI. Mudah-mudahan kau temukan jalanmu di situ gitu. Itu poinnya Kak ya. Itu poinnya. Jadi kita di HIPMI tujuannya ingin membesarkan organisasi karena mindset saya yang selalu saya tanamkan apabila kita ingin menjadi besar, maka kita ciptakan orang-orang besar lainnya untuk menarik kita ke atas. Wah, luar biasa. Bagaimana bukan malah kita jadikan orang-orang ini untuk mendorong kita, tetapi kita saling tarik menarik. Semakin banyak kita ciptakan orang besar, maka otomatis kita juga akan. Woi, sepakat sekali dengan Pak Ketua ini. Dan Anda terpilih secara aklamasi. Alhamdulillah. Luar biasa. Secara aklamasi setelah 20 tahun. Yang terakhir aklamasi itu Pak Rusdin Abdullah. Pak Rudal ya. Pak Rudal terakhir aklamasi dan 20 tahun kemudian saya terpilih. Kita terpilih sebagai aklamasi. Aklamasi juga. Karena biasa aja pemilihan ketua. Makanya kemarin sebenarnya mau undang beliau pasti ribut-ribut kemarin di Solo Kak. Munas Kak ya. Munas. Tapi oke lah, sudahlah karena semuanya udah clear. Saya juga sudah baku DM sama yang bersangkutan salah satunya Kak Doni. Akhirnya udahlah. Tapi begitulah dinamika kan ya. Dinamika organisasi seperti itu. Tidak bisa dihindari. Betul. Energinya anak muda tahu. Anak muda iya nih. Tapi kita sempat baca-baca komentar netizen Kak, respon netizen. Saya satu Indonesia loh. Sul diceritai. Ya, saya paham itu viral masuk TikTok dan segala macam. Ya, tapi tidak bisa juga kita tanggapi semua netizen kan. Tidak bisa semua kita serap juga karena betul. merusak. Iya betul. Ganggu ini pikiran. Luar biasa. Nah, saya ada satu yang menarik. Saya mau paling kepoin sama kita Kak. Pada saat apa sih seorang Andi Rahmat Magamerani itu tidak puas dalam menjalankan usaha? Kalau saya tidak mencapai goals. Jadi bukan keuntungan Kak. Termasuk goals itu Kak? Termasuk goals. Jadi semuanya termasuk goals. Keuntungan, profesionalisme, segala macam itu termasuk goals. Goals itu kan ujungnya. Konkretnya kayak bagaimana Kak? Dan saya pikir semua usaha goalsnya pasti profitable. Bisnis itu harus profitable. Harus profitable. Kalau tidak profitable kan kita namanya yayasan. Kalau yang namanya PT atau CV profitable, minimal kembali modal. Minimal kembali modal. Nah, goalsnya di situ harus profitable. Nah, tapi konkretnya adalah dalam profitable itu kan kadang-kadang kita setting per 6 bulan per tahun atau macam-macam strategi pengusaha. Nah, kalau di saya sendiri saya settingnya per tahun. Per tahun. Per tahun, keuntungan per tahun, kemudian kita bedah di dalamnya langkah-langkah yang ingin kita capai per bulan, per triwulan, kemudian per semester, kemudian menjadi per tahun. Nah, evaluasi ini yang kita lakukan terus. Setiap ada yang tidak mampu mencapai goals yang kita tentukan, kita evaluasi lagi. Tidak mencapai goals, kita evaluasi lagi. Sampai akhirnya target profit itu harus tercapai. Itu seperti itu Bang Rizal. Berarti masalahnya di mana ini Kak? Kadang-kadang kalau ada membuat seorang Pak Ketua tidak puas dengan apa yang dijalankan bisnis ini, masalahnya di mana? Apakah di modal? Apakah di manusia? Apakah di adaptasi atau di mana? Manusia dan adaptasi Pak. Manusia Kak ya? SDM ini Kak ya? SDM dan adaptasi. Kadang-kadang modal habis percuma karena manusia dan adaptasinya tidak benar. Kadang-kadang uang habis gara-gara itu. Ya, dia tidak mampu menggunakan modal. Modal dikasih berapa banyak pun, tapi kalau manusianya tidak bisa gunakan, ya habis percuma Pak.
Dan tidak bisa bikin program yang tepat. Setelah bikin program tidak bisa dianalisa, tidak bisa dia evaluasi, tidak bisa dia revisi programnya, tidak bisa bikin yang lebih baik. Ya habis di situ kan budgetnya. Oh, gitu. Itu yang memang menjadi penekanan Kak ya? Itu menjadi penekanan kita. Jadi evaluasi termasuk evaluasi program, evaluasi target, evaluasi sumber daya juga. Kalau tidak bisa kerja ya ngapain di sini? Ya, sekali lagi ini bisnis. Saya kira semua orang sepakat bisnis adalah profitable. Kita bikin bisnis pasti mau profit. Pasti. Segala macam dinamika di dalamnya itu proses. Tapi ujungnya endingnya kita ingin profit. Gitu. Oke, berarti memang soalnya kemarin Kak saya bikin konten Kak soal bagaimana menjadi karyawan yang baik. Terus saya diprotes tuh, apa segala macam. Kita jangan bilang begitu kan dah. Kami ini sudah skill bintang 5, tapi gaji masih kaki 5. Ada yang proses begitu kan dah. Saya bikin lagi konten tentang bagaimana menyoroti pimpinan, bos yang kemudian bisa terjun langsung memberikan edukasi, mengangkat dan sebagainya. Akhirnya sudah mulai berimbang itu kan dah. Akhirnya saya temukan satu permasalahan bahwa karyawan yang baik itu berawal dari pimpinan yang baik. Pada ujung-ujungnya ke situ kan dah. Jadi pimpinan yang baik itu menciptakan iklim kerja yang baik, menciptakan iklim kerja itu banyak. Mulai tercipta dari pimpinannya sendiri, bagaimana mentreat para karyawannya, bukan dijadikan seperti buruh pembantu atau seperti, tapi treat as a human lah. Jadi kan semua orang kerja ya sebagai manusia, kita perlakukan dia sebagai manusia. Setelah itu kita lakukan, barulah kita masukkan aturan-aturan perusahaan, A, B, C, D, SOP-nya harus jalan. Betul. Nah karyawan-karyawan yang baik bisa mengerjakan SOP, bisa mencapai target perusahaan sesuai dengan SOP. Berimprovisasi boleh, tapi kan pasti ada rule-rule seperti apa. Gitu. Nah pimpinan yang baik memberikan itu semua, memberikan kewenangan kepada, mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan, tidak terlalu sering mengintervensi. Intervensi dalam artian belum jalan udah di-cut, belum jalan udah diintervensi, belum ini udah. Kalau pimpinan yang baik, biarkan jalan dulu. Kita lihat dia mentok di mana, kemudian kita memberikan arahan. Gitu. Tidak langsung juga kau ndak bisa mentok kau. Selesai. Ndak gitu. Ndak begitu kan? Ndak gitu juga. Ini menarik ini. Sudah banyak yang anti komen ini. Ndak gitu juga. Jadi kan ada aturan yang kita sudah buat. Betul. Gini. Itu makanya perlu. Kalau di saya selalu meeting setiap minggu, membahas progres. Jadi setiap minggu progres kita evaluasi setiap minggu. Yang sudah dilakukan kan? Dilakukan minggu ini progresnya apa? Kita gini ya. Minggu depan kita bahas lagi. Udah sampai mana? Masalahnya apa? Ini udah benar enggak kamu lakukan ini? Jadi kita bahas di situ. Jadi keputusannya semua kolektif kolegial. Semua ditampilkan. Semua divisi bisa memberikan masukan, input, kemudian menjadikan output yang terbaik. Baik, luar biasa. Nah. Saya mau sedikit pindah ini Kak, masih berhubungan dengan dunia bisnis sebelum saya masuk tarik sedikit ke politik Kak, sesuai dengan jauhan tadi. Lagi tren sekarang ini Kak. Nah tapi kalau orang jadi pengusaha kayaknya suka sekali memang pamer Kak. Itu ya suka tapi pamer apa dulu nih? Itu kan kayak ada yang pamer cincin, pamer mobil, apalah segala macam, terus langsung kasih uang orang apa segala macam. Ini kan lagi banyak viral sekali nih Kak. Seolah-olah kayaknya menjadi pengusaha ini cepat sekali Ji. Dan memang saya kurang tahu Kak ya. Ini makanya saya mau tanya sama kita langsung ini, bosnya pengusaha di Sulsel ini kira-kira di bagian organisasi HIPMI. Saya pengusaha, makanya saya perlihatkan bahwa saya pengusaha. Tapi ada yang ada di Sulsel Kak, semakin dia pengusaha semakin dia tidak mau perlihatkan. Ya memang gitu. Gimana sebenarnya ini Kak? Adakah perubahan mindset di tataran pengusaha ini Kak? Makanya tadi saya sampaikan kita perlu mentor. Perlu mentor. Autodidak sebagai pengusaha boleh. Tapi mentor-mentor di kehidupan ini kan perlu juga. Iya. Gitu. Dan mentor saya sebagai pengusaha dan kehidupan kan bapak saya. Jelas Kak ya? Jelas bapak saya. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang itu Bang Rizal, saya masih diajarkan untuk selalu belanja barang diskon. Sabar, menarik ini barang ini. Anda pengusaha Karamanto, tapi masih diajarkan untuk belanja barang diskon? Saya sama bapak saya belanja barang diskon Pak. Pemburu diskon juga berarti? Pemburu diskon Pak. Siapa yang gak suka diskon? Ada orang gak suka diskon Bang Rizal. Tapi siri tak Anda? Siri apa? Ketua. Sama Ji.
Ada yang tahu ini baju? Iya. Harga berapa? Iya. Kamu pakai baju 10 juta dengan saya pakai baju 1 juta. Iya. Kira-kira bedanya apa? Sama-sama di baju. Kalau mati AC panas matahari keringat ton Jaki. Iya. Kalau dingin kedinginan ton Jaki. Hujan basah ton Ji. Harga diri Kak. Enggak saya. Kalau saya harga diri dari prestasi. Bukan dengan apa yang dipakai. Bukan dengan apa yang saya pakai. Karena apa yang saya pakai itu bisa hilang begitu saja. Prestasi yang melekat ke pikiran orang, melekat ke orang, manfaat yang kita berikan itu yang abadi kan. Kenapa sampai begitu ajarannya sang ayahanda? Itu tadi kita perlu, makanya saya bilang berbeda ilmu yang melanjutkan dengan merintis. Ilmu merintis perusahaan membangun ada di beliau. Iya. Dan kita tidak boleh tutup mata usaha yang dia lakukan sampai bisa seperti sekarang ini. Bagaimana pengusaha lokal dengan modal sedikit bisa tumbuh seperti sekarang. Ya tidak usah saya sebutkan asetnya lah. Ya kan, tidak usah saya sebutkan. Tapi bisa tumbuh seperti sekarang. Dengan modal sedikit. Salah satunya dengan cara efisiensi. Irit, segala macam. Irit itu belanja barang diskon Bang Rizal. Kita agak boros di investasi aset. Membangun perusahaan. Gitu. Jangan boros membangun diri, perusahaan semakin lama semakin kecil. Oke. Fokus membangun aset kan ya. Fokus membangun aset. Jangan ke diri. Jadi itu saya bilang tadi, kalau kita fokus tingkatkan diri sendiri, agak berat nanti angkat yang lain. Betul. Tapi kalau kita fokus angkat yang lain, yang berkorelasi dengan kita, insya Allah kita juga akan terangkat sendiri nanti. Iya. Itu yang menjadi persepsi kan. Akhirnya banyak orang komentar, wah kelihatan nih OKB orang kaya baru. Semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya yang branded. Bahkan pertama ditanya-tanya harga outfit lo berapa? Wih, pengusaha berarti. Jadi sekarang orang melihatnya jadi saya merasa kadang-kadang kasihan sama generasi Gen Z, generasi milenial. Jadi mereka tuh depresi kayaknya Pak Ketua. Wih, kayaknya saya juga harus begitu tahu enaknya. Beliau itu tadi teman-teman ini langsung mau ke tahapan aktualisasi diri. Padahal harusnya ada tahapan proses dulu menjadi aktualisasi diri. Itu kan kalau saya tidak salah dulu kita belajar kebutuhan primer, sekunder, tersier, betul. Teman-teman ini langsung melompat ke tersier, aktualisasi diri. Padahal primer sekunder ini keteteran juga. Iya, dia bilang anak-anak kalau di Makassar, weh masuk di warkop cerita miliar tambang kiri kanan, boy pas pulang, catami dulu. Terus ada juga mau dibayarkan kopinya. Jadi macam-macam, tapi kan itu haknya orang. Haknya orang. Kita tahu. Itu kalau dia melakukan ya silakan. Asal jangan merugikan orang lain. Nih. Silahkan Anda bergaya apapun. Iya. Semau Anda, tapi jangan merugikan orang lain. Luar biasa kan tadi. Jadi saya baru tahu ini, akhirnya nanti bisa kita kasih judul ini Pak Ketua HIPMI mengejar diskon. Saya belanja diskon, no problem. Saya masih belanja di toko-toko factory outlet Nike yang diskon 60%, wih, luar 70%. Biasa. Barang diskon yang terakhir kita beli sebelum ke sini Pak Ketua? Udah lupa saya. Tapi saya paling sering kalau saya kan suka olahraga. Betul. Kita cari barang diskonnya di factory outlet. Beli celana-celana berenang, Speedo, diskon 20%, 30% baru saya beli juga. Iya. Ini menarik ini ya. Karena memang beliau ini jarang expose daily activity-nya ya. Sehingga kesempatan ini kita coba ulik-ulik ini seorang Rahmat Manggabara. Dan sama sekali tidak menurunkan harga diri saya. Tidak kan? Namanya kalau kamu pakai barang diskon, kamu pakai nih. Iya, oke. Adakah label di sini pemakai barang diskon? Adakah? Tidak ada gitu. Tidak ada gitu. Dan itu tidak menurunkan. Kenapa mau malu? Iya. Ini mindset kita yang perlu dibuka memang, terutama buat calon-calon pengusaha Pak Ketua. Jangan itu dulu. Selalu belajar pengusaha dari TikTok, melihat, wih ternyata kalau kita jadi pengusaha harus HP-nya sekian, harus HP merek terbaru misalnya. Padahal mungkin belum terpenuhi kebutuhan usahanya. Apalagi cicil. Mate meja. Nah kena mikir semua ini. Apalagi cicil Ketua. Sebenarnya ya itu kan hak teman-teman masing-masing. Iya betul. Tapi saya belajar dari salah satu teman saya. Iya. Beliau salah satu pegawai di salah satu usaha lah, pegawai di bisnis nasional, perusahaan nasional, betul ada kantor di Sulawesi Selatan. Beliau mengajarkan saya, bilang kita kan dia kan tanya saya, beli barang ini berapa harganya? Ya saya sebutkan angka lah sekian. Kenapa bro? Mau juga? Iya.
Itu pakai aja program cicilan, ya kan? Bisa cicil kok. Wah, bro, kalau barang hobi jangan cicil deh. Jadi kalau barang hobi, karena namanya hobi musiman, setiap saat bisa berganti dan harganya pasti terdepresiasi, tidak ada keuntungan investasi di dalamnya. Jadi dia berpikir ke situ. Itu saya terpukul sekali di situ. Wah, luar biasa nih orang nih. Kalau hobi jangan dicicil lah kalau bisa. Ya, kalau bisa barang hobi jangan dicicil. Gitu. Bagus juga itu, wah. Karena kalau misalnya orang karena kan segmennya terbatas. Terbatas, betul. Hanya sebatas orang yang hobi itu aja. Betul. Tidak bisa kita jual ini. Jadi kalau bisa beli cash tanpa biaya bunga dan segala macam gitu. Wow. Kalau tidak cukup uangnya jangan beli. Tahan dulu. Usahaku dulu, Bos. Kira-kira begitu. Ya. Luar biasa. Nah, Pak Ketua, akhirnya saya mau sampai pada titik yang tadi saya tanya ketika jadi wali kota atau jadi ketua dewan, memang ini adalah pilihan politik Anda. Ya. Nah, makanya kemarin saya lihat, salah story tak sudah pemotretan lah, apa sesi foto. Ada apa dengan Andi Rahmat Manggabarani di 2024? Nah, kita lihat aja nanti kan. Wah, luar biasa. Kan masih panjang, baru di awal 2023. Iya, tapi sudah banyak orang yang pasang kuda-kuda ini kan dah. Baliho di mana-mana, media sosial dan seterusnya. Enggak apa-apa, silahkan berpasang kuda-kuda, silahkan berkompetisi dengan caranya masing-masing. Iya. Silahkan memakai strategi masing-masing. Iya. Ya, setiap orang kan punya strategi berbeda. Baik. Kalaupun ingin menuju kontestasi politik, itu juga kita akan tempuh strategi berbeda. Tetapi saya sebagai pengusaha sebenarnya masih berpegang teguh pada ingin menumbuhkan jumlah pengusaha muda yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita semua para pengusaha muda baru punya uang sedikit terlalu cepat mau terjun ke politik, kita akan semakin tertinggal dengan negara-negara lain yang jumlah pengusaha mudanya jauh di atas kita. Kalau kita di Indonesia, kalau saya tidak salah datanya, pengusaha muda kita baru di angka 2,5%. Sedangkan Singapura udah di angka 7%. Untuk menjadi negara maju, negara berkembang, pengusahanya harus 12%. Kita ketinggalan 10%. Dari Singapura udah ketinggalan 5%. Bayangkan, ketinggalan 5% aja udah selisih jauh seperti sekali, itu. Betul. Gitu. Kalau semua nanti pengusaha muda masuk ke politik lagi, siapa yang akan mengurusi, membangkitkan dunia usaha? Gitu. Tapi menurut kenapa trennya ini banyak pengusaha lari ke politik? Bahkan ada kemarin saya baca komentar netizen, Kak, di 2024 nanti ini kita tidak memilih politisi tapi kita memilih pengusaha. Ya mungkin kita berpikir positif. Oke, silakan Kak. Kita berpikir positif. Pengusaha yang ingin menjadi politisi atau birokrasi, legislatif atau eksekutif. Kita harapannya dia ingin merubah paradigma birokrat ini supaya menjadi pengusaha minded juga, pengusaha friendly lah. Mengambil kebijakan yang friendly dengan pengusaha, mengambil kebijakan yang memihak kepada pengusaha. Birokrasi dipangkas sedemikian rupa tanpa mengabaikan kepentingan hukum dan lain-lain untuk memihak kepada pengusaha. Kita berpikir positif seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang terpilih semua ini para pengusaha nanti yang terjun ke politik terpilih tidak melupakan cita-cita awalnya ingin memperbaiki birokrasi supaya menjadi birokrasi yang ramah pengusaha, menjadi pemerintah yang ramah pengusaha, menjadikan kota atau provinsi negara yang ramah dengan investasi dan pengusaha. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kebanyakan memang banyak melupakan juga kita lihat Pak Ketua. Tidak melupakan, tetapi terlena. Mengambil kebijakan yang belum dirasakan oleh luas gitu. Yang saya tangkap ini Pak Ketua dari statement adalah bahwa tentu kan semua hak politik orang untuk kemudian apapun latar belakang Anda, bahkan ada pensiunan Polri pun juga atau bahkan masih semenjak berhenti pensiun dini untuk langsung ke politik. Berarti itu ada keresahan. Salah satu keresahannya dari pengusaha kenapa terjun ke politik salah satunya Ketua. Mungkin seperti itu. Mendidik birokrat supaya kemudian lebih melayani. Termasuk tadi kita sampaikan bahwa friendly. Jadi harus mengambil birokrasi yang ramah pengusaha. Mengembalikan hakikat pemerintah adalah pelayan masyarakat. Pelayan pengusaha. Baik. Gitu. Karena agak keras saya ngomong bahwa pemerintah ini gajinya dari pengusaha. Pajak salah satu. Pajaknya kita bayar. Besar sekali itu pendapatan pemerintah dari pajak dan itu pengusaha, Pak. Jadi bukan hanya pengusaha, seluruh masyarakat. Gaji pemerintah dari masyarakat. Jadi pemerintah nggak boleh lupa hakikatnya dalam menjadi pelayan masyarakat. Mungkin ini yang menjadi keresahan teman-teman untuk terjun ke politik untuk mengembalikan bahwa pemerintah
Kau tetap pelayan masyarakat. Jangan lupakan hak dasar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Termasuk melayani pengusaha. Masyarakat kan di dalamnya luas. Iya, luas. Betul. Di situ poinnya, Kak, ya. Poinnya. Tapi kan bisa menjadi anggota dewan dulu, Kak. Bisa. Nggak mesti jadi wali kota dulu. Bisa. Tapi itu kan berbeda. Tujuan orang berbeda. Siap. Kalau menjadi anggota dewan menciptakan kebijakan yang regulasi yang begini. Wali kotanya kan mengaplikasikan kebijakan yang dari anggota dewan itu. Siap. Kayak gitu. Tapi semuanya kan saling komunikasi dengan baik. Wali kota membuat perwali atau perda dibicarakan dengan DPRD atau segala macam bentuknya seperti itu. Saya termasuk cukup orang yang kaget ini loh, Kak. Ketika kemudian respon Pak Ketua, Kak Rahmat kemudian ingin terjun ke politik, itulah kabar gembira, terutama buat anak-anak muda dan seterusnya yang kemudian berani saya wali kota aja kalau dibanding anggota dewan, walaupun bukan berarti anggota dewan tidak bagus, tapi kan semua orang punya pilihan dan sebagainya. Kanda, bagaimana sih Anda melihat Makassar, Kak? Makassar tempat tinggal kita yang kita cintai. Sepakat. Tempat tinggal yang begitu luar biasa. Tempat kita berkarya, hidup, lahir hidup, dan insya Allah mungkin kita mati juga di sini. Di kuburnya Mami mungkin di Goa nanti. Habis minta apa kuburan di sini loh. Jadi tempat kita berkarya, mencari uang, mendapatkan profit, segala macam. Sudah seyogianya kita para pengusaha Makassar ini saya mengajak bahwa ayo kita bangun kota kita. Kita kembangkan kota Makassar. Jangan langsung sukses di Makassar mau menjadi pengusaha nasional. Itu bagus, tetapi kita kembangkan dulu kota Makassar ini. Kita benahi sama-sama. Apa sih masalah krusial dari kota Makassar di mata seorang Pak Kak Rahmat? Itu tadi pelayanan publiknya masih sangat rendah sekali. Pelayanan publik masih sangat rendah sekali. Sekarang udah baik. Di zaman Pak Dhani Di zaman Pak Dhani ini pemerintah Pak Jokowi, Pak Dhani udah lebih baik lah. Di zaman Mendagrinya Pak Tito udah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tapi kita harapkan terus berimprovisasi, improvementnya harus lebih baik. Nah, membuat tidak serta-merta barang yang kita cari harus kita ada ke Jakarta. Kita mau hiburan harus ke Jakarta. Kita mau makan enak, yang lain-lain harus ke Jakarta. Walaupun makanan di Makassar juga enak. Tapi semua orang Makassar berlomba-lomba ingin berinvestasi di Jakarta, di luar negeri dan segala macam. Nah, saya mengajak teman-teman pengusaha, ayo dong kita taruh uang kita semua di sini, kita investasikan di Makassar supaya para teman-teman dari barat ini juga melirik timur. Bahwa Indonesia Timur, kota Makassar, Sulawesi Selatan, kota yang layak kita berinvestasi, kota yang layak kita datangi untuk menghabiskan uang kita, menempatkan uang kita. Bagaimana orang dari barat mau melihat bahwa timur menjadi tempat investasi kalau investasi dari barat, di barat orang timur bawa ke sana. Kayak gitu, Bang Rizal. Ini yang saya ingin ajak teman-teman semua seperti itu. Saya melihat dari mata seorang Pak Ketua ini banyak sekali keresahannya tentang Kota Makassar. Salah satu yang disebut dan ini sudah bisa di breakdown secara detail, walaupun tentu akan banyak diskusi-diskusi dan dialog-dialog lanjutannya Pak Ketua. Ya, boleh. Apapun visi politik kita ke depan, mudah-mudahan itu bisa kita perjuangkan dengan total Pak Ketua. Dan terutama tadi banyak sekali berbicara memang tentang pengusaha. Salah satu tadi yang menjadi trigger adalah ya pemerintah ini ya salah satunya makanya ya termasuk dari pengusaha. Mendapatkan dari pengusaha. Dan saya yakin pemimpin berikutnya Kota Makassar yang terpilih. Kalau dia komitmen melayani masyarakat, komitmen mengembalikan pemerintah sebagai pelayan, itulah wali kota terpilih nanti. Dan itu bisa jadi Andi Rahmat Manggabarani. Kita lihat nanti. Luar biasa. Pak Ketua, terima kasih banyak Pak Ketua. Sudah datang ngobrol-ngobrol, luar biasa. Saya sampai agak deg-degan di awal-awal, tapi ya luar biasa enak sekali beliau diajak ngobrol. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Saya tahu pasti sudah ada yang greget ini Kak. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada yang memang tidak disetujui atau apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Dan kita bisa buka ruang diskusi Pak Ketua ya. Bisa. Semua orang bebas berpendapat. Dan saya juga bebas mengutarakan pendapat saya. Sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Iya, mudah-mudahan kita ketemu lagi kita. Insyaallah. Dan tidak bisa kita gas-gas semua dulu ini. Karena masih ada sesi-sesi selanjutnya insyaallah. Oke. Iya, terus saya siap memimpin para pengusaha-pengusaha muda di Sulawesi Selatan. Dan apapun karir ke depan mudah-mudahan bisa. Dan ini salah satu program HIPMI ke depan. Kita kolaborasi dengan Badan Promosi Pariwisata Sulsel. Betul. Dengan pemerintah Sulsel. Dengan Kadin Sulawesi Selatan. Dengan Menteri Pariwisata, dengan Menteri Investasi, Menteri Pendidikan, Menteri BUMN. Kita mengadakan East Indonesia Investment Summit.
Tanggal 2 sampai 5 Maret di Sulawesi Selatan. Jadi akan hadir 4 menteri, Bang Sandi, Bang Bahlil, Bang Erik sama Pak Nadiem Makarim. Wow. Dan itu HIPMI. Dan itu HIPMI dengan HIPMI Badan Promosi dengan Kadin. Dengan pemerintah Sulawesi Selatan. Luar biasa. Kayaknya. Makanya saya tadi sudah hantar tadi bahwa investasi harus ke timur. Harus ke timur. Ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Salah satunya nih membuka dulu cakrawala berpikir Pak Ketua supaya kemudian kita lebih bergairah. Temanya itu Rise from the East. Jadi kita bangkit dari timur. Rise from the East. Dan tema acaranya seperti itu, Bang. Dan memang kita tahu sekali bahwa timur itu selalu identik dengan pintu gerbangnya di sini, Bos. Makassar, Sulawesi Selatan. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ketua. Siap. Dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you Ketua. Masya Allah. Oke. Saatnya bilang kamu kelas.